kami sampaikan bahwa kemarin kita mendapatkan laporan dari salah satu orang tua korban yang memberikan informasi bahwa ada dugaan perilaku yang tidak semestinya terhadap anaknya, dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pengakuan dari anaknya, dia memiliki habit atau kebiasaan baru yang agak sering menyimpang, yang ke arah seksual. Kemudian diinterogasi oleh orang tuanya, ternyata selama ini mendapatkan perilaku penyimpangan seksual dari orang yang selama ini dekat dengannya, yaitu terduga, yaitu saudara JK. Saudara JK ini memiliki latar belakang pekerjaan sehari-hari tukang potong atau barber, dan memiliki pekerjaan sampingan pelatih sepak bola SSB, sekolah sepak bola di desa Klamisi. Hampir 4 tahun ini berjalan kontinu, kemudian COVID sempat terhenti. Faktor kedekatan melatih sepak bola ini yang bersangkutan akhirnya dekat dengan anak-anak. Kurang lebih ada 12 sampai 14 anak didiknya. Beberapa memiliki hubungan kedekatan khusus dengannya, dan sering setelah latihan sepak bola menginap di rumah tersangka. Faktor kedekatan ini memiliki hubungan bahwa yang bersangkutan merasa nyaman dengan anak-anak. Awal-awal mulanya yang bersangkutan, satu catatan bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat dulunya pernah menjadi korban yang sama. Mungkin itu salah satu ataupun beberapa hal yang menjadi dan mendorong perilaku seks menyimpang yang bersangkutan terjadi, dan saat ini beberapa korban sudah melaporkan dan sudah kita telusuri, kita selidiki. Kita dapatkan kurang lebih ada 7 korban. 1 korban yang mendapatkan perilaku seks sampai ke sodomi, yang lainnya perilaku seks menyimpang hingga ke masturbasi dan beberapa hal yang lain. Ini akan masih kita kembangkan terhadap kemungkinan dugaan korban-korban lain yang bisa saja belum muncul, karena ini adalah suatu hal yang aib tentunya bagi anak-anak kita, dan ini harus kita jaga. Jangan sampai masa depan mereka terganggu. Mereka tetap sebagai korban, dan perlu kita jaga mentalnya untuk keberlanjutan masa depan mereka. Teman-teman media memang nanti mudah-mudahan bisa membantu untuk segera mengembalikan trauma yang terjadi pada anak-anak tersebut. Terhadap perilaku tersangka, ini kita juga melanggar Undang-Undang Anak, Undang Nomor 17 tahun 2016, pasal 82 ayat 1, tentang setiap orang yang melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan dengan cara membujuk rayu melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Ini ancamannya 5 sampai 15 tahun. Anak-anak kita ini jangan sampai terganggu mentalnya, sehingga mereka tidak bisa ataupun berhenti untuk menumbuhkan kreativitasnya karena permasalahan ini. Dan tentunya kita harus jaga identitas dan lain sebagainya, supaya mereka tetap bisa tumbuh kembang baik, belajar sesuai dengan yang lainnya. Berapa tahun dan umur tersangka? Tersangka ini 27 tahun. 27. Berapa kali ada rasa penyesalan yang sudah Ya, yang bersangkutan merasa menyesal. Mungkin karena pengaruh ditinggal keluarganya, kemudian mengalami depresi, tekanan, kemudian tidak bisa menyalurkan mungkin hasrat, ditambah dengan kelompok-kelompoknya LGBT itu, akhirnya dia mendapatkan informasi baru, pengalaman baru, tetapi belum bisa mengaplikasikan. Akhirnya pelampiasannya kepada anak-anak ini. Dan tadi katanya udah 4 tahun kan belum ditinggal. Ya. Nah, selama 4 tahun itu 4 tahun itu melatih bola. Iya, mau melatih bola. Melatih bolanya 4 itu tahun. ada nggak korban-korban lain yang mungkin Ini yang masih kita dalami ya, karena baru kemarin siang kita amankan. Ini kita telusuri dari medsosnya yang bersangkutan, kemudian alat komunikasi, HP, kemudian juga mungkin ada siswa-siswa yang masuk SSB yang sebelumnya pernah menjadi anak didiknya tapi sudah keluar. Tentunya akan kita interview, wawancara lanjut, apakah, dan mungkin dari para korban ini bisa memberikan informasi lanjut, karena yang bersangkutan saat memiliki kebiasaan dengan anak-anak nyaman dan memiliki kedekatan, dan kondisi itu yang bersangkutan juga memiliki hubungan
media sosial berkenalan dengan beberapa kelompok-kelompok LGBT melalui video call dan lain sebagainya. Dari situ dia mendapatkan cerita, informasi, dan menurut keterangan yang bersangkutan hampir yang bersangkutan diundang untuk menuju ke beberapa kelompok-kelompok di luar Jambi ya. Tapi karena pengaruh ekonomi tidak bisa mengikuti itu, di samping merasa tertekan batin, kemudian tidak mendapatkan penyaluran hasratnya, akhirnya inspirasi itu dilampiaskan kepada anak-anak tersebut. Salah satu anak inisial D mendapat perlakuan hingga dilakukan tindakan seks menyimpang sodomi. Ini masuk dalam kategori apakah pedofilia atau tidak, nanti menunggu dari ahli kejiwaan, karena itu yang akan menentukan dari ahli kejiwaan. Setelah kita telusuri lebih lanjut, salah satu inspirasi yang bersangkutan melakukan tindakan seks menyimpang hingga sampai ke sodomi ini terinspirasi dari kelompok-kelompok LGBT yang bersangkutan pernah ikuti. Yang bersangkutan memanfaatkan faktor kedekatan dalam melatih sepak bola, kemudian memiliki keterampilan mencukur, potong rambut, memberikan dispensasi kepada beberapa korban sehingga mereka merasa memiliki utang budi dan kemudian mendapatkan perlakuan seks yang menyimpang. Apakah para korban tidak teriak? Apakah para korban tidak takut? Tentunya ada beberapa hal yang disampaikan untuk bentuk ancaman, untuk tidak menyampaikan pada orang lain dan sebagainya. Ini yang diberikan kepada korban sehingga sampai akhirnya dilaporkan beberapa korban tidak ada yang berani menceritakan mengenai apa yang mereka rasakan ataupun mereka alami. Ada satu korban yang hampir disodomi juga tapi berhenti karena ketahuan oleh temannya atau yang bersangkutan juga menolak karena akibat perlakuan itu terhadap satu anak yang disodomi bahkan sampai keluar darah dan sebagainya. Tentunya mudah-mudahan ini bisa dihentikan perilaku ini dan tidak menular pada yang lain. Dan